Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kuliah kita sekarang lanjut pada pertemuan ke-6 ya. Kita akan bahas tentang potensial listrik. Gitu ya. Nah, tentu saja ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah sebelumnya dan ada kaitannya satu sama lain, begitu ya. Nah, pada pertemuan kelima ya, sebelumnya kita sudah pernah bahas ya. Ini saya buka lagi. Kita sudah membahas bagaimana medan listrik dan karakteristiknya ya. Nah, sekarang kita lebih tertarik ya pada karakteristik medan listrik yang mana kita punya ini ya. Nah, pada suatu medan listrik E ya, dimana kalau kita misalkan ukur ya, ini pada suatu lintasan yang tertutup gitu ya. Nah, ini titik A, di titik B misalkan ya, A menuju B gitu ya. Maka kita punya karakteristik yang sudah kita tentukan sebelumnya bahwa nilai curlnya itu sama dengan 0 gitu ya. Dan ini berlaku untuk lintasan tertutup. Nah, bagaimana itu perumusannya? Nah, perumusan integral garisnya kemarin kita sudah dapatkan ya, bahwa bagaimana guys? Nah, bahwa integral pada suatu permukaan tertutup ya, ini E dot dl ya, itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang kita misalkan punya suatu titik ya. Nah, misalkan aja titik A gitu ya, itu adalah suatu titik yang kita inginkan, misalkan ya titik R gitu ya. Dan titik B itu adalah suatu titik referensi ya. Nah, sehingga dari sini, nah tentu saja di mana titik R referensi itu titik yang lebih jauh, lebih besar dari R. Maka perumusannya anggap saja kita sudah mempunyai suatu integral yang tidak lagi close dengan terbuka ya. Itu integralnya menjadi begini. Nah, dari titik R menjadi titik referensi gini ya. Nah, ini E dot dl. Nah, ini ya. Nah, referensi ini adalah titik yang sangat jauh. Ya. Saking jauhnya kita bisa anggap titik referensinya itu mendekati tak hingga. Ya, untuk mempermudah kita saja. Nah, maka dari sini ya kita bisa balik misalkan ya. Nah, suatu definisi kalau kita balik di sini bisa tuliskan. Nah, ini kalau misalkan kita batasnya kita ubah ya, dari referensi R itu bisa menjadi seperti ini, E dot dl ya, jadi minusnya ya. Kalau batasnya kita swap, kita flip ya, maka kita integralnya menjadi minus seperti itu ya. Maka ini secara fisis tentu menimbulkan dampak pengertian yang lain. Maka kita sedang membawa suatu medan listrik ya, kita sedang menghitung suatu medan listrik pada setiap jarak ya, dari jarak tak hingga R referensi menuju titik R yang kita inginkan. Nah, definisi itulah yang kita sebut dengan definisi potensial listrik ya, sebagai berikut ya. Minus integral dari satu titik referensi ke R, ini E dot dl ini ya. Ini adalah definisinya, di mana VR ini itu adalah potensial listrik ya. Tuh, kita sedang menghitung ya besar medan listrik pada setiap titik ya, dari jarak tak hingga, referensinya tak hingga menuju titik R gitu ya, seperti itu. Nah, pada setiap elemen garis. Nah, itu ya. Nah, ini bagi definition. Nah, tentu saja definisi ini nanti kita juga dapat buktikan dari cara-cara yang lain ya. Misalkan dari cara-cara dari potensial listriknya, energi potensial listriknya atau energi potensial listriknya itu juga bisa. Ya, kita bisa balik di sana, gitu ya. Nah, tapi fokus kita sekarang bukan pada energi potensial listrik, melainkan murni by definition dari potensial listriknya. Itu ya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang tentu saja nanti kita bisa mengaitkan potensial listrik ini dengan medan listriknya ini pada suatu perumusan yang lain. Gitu ya. Nah, misalkan saja kita sedang mencari beda potensial listrik. Ya, tentu saja lintasannya tidak lagi tertutup gitu ya. Nah, kita tanyakan besar beda potensial listrik ya. Ini antara apa? Antara titik A dan B ya. Nah, itu. Maka potensial listrik ini ya, VB dikurangi VA gini ya. Nah, ini kita nggak usah vektor lah ya, kita pakai skalar saja, atau pakai vektor juga boleh, nggak apa-apa ya. Nah, VB dikurangi
VA ya. Nah, ini kita masukkan ya perumusannya ya. Artinya, nah kita punya rumus integral dari titik referensi. Nah, di sini ya. Referensinya menuju R sama dengan B gitu ya. E dot dl. Nah, ditambahkan suku yang kedua. Ya, ini titik B-nya ya. Nah, dikurangi. Nah, ini dikurangi kan? Namanya beda potensial kan selisih ya. Dikurangi minus integral referensi menuju titik apa nih? Menuju titik A. Berarti intinya R-nya sama dengan A. Ini ya, ini E dot D dl gitu ya. Nah, sebagai berikut. Iya, karena minus ini kan plus ya. Nah, itu. Jadi minus plus gitu ya. Nah, ini minus referensi gini ya, menuju titik R sama dengan B, integral E dot dl, ini ya minus plus gitu ya. Referensi menuju R sama dengan A, ini E dot D dl gitu ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Oke. Nah, sekarang ya ini integral ini tentu saja dapat integral ini itu dirumuskan sebagai berikut ya. Nah, ini pun juga bisa kita balik nanti. Kalau misalkan kita flip ini ya, kita flip jadinya referensinya di atas, berarti kan gini jadi begini ya. Ini min integral referensi menuju R sama dengan B, ini E dot dl ya. Ini bisa jadi ya, ini bisa jadi begini ya. Ini minus. Kita boleh tukar ya. Kalau ini jadi minus, berarti referensinya di atas, ini menjadi R sama dengan A, E dot dl ya. Nah, ini kan bisa kita abaikan ya, karena ini sudah jadi seperti ini secara sifat integral. Ya, kita punya sifat integral ya. Kalau kita punya integral A, B, ini F dl gitu ya. Nah, ini jangan lupa guys, ingat integral. Nah, ini integral A, B, F dl tambahkan BC F dl, misalkan ya ini jadinya ini ini A, misalkan ini A, ini C gini ya, ini coret-coret, berarti jadinya batasnya sisa C dan B ya, ini F dl gini ya. Maka ini bisa kita abaikan ya syaratnya ya. Maka ini jadinya referensinya maksudnya jadi min integral batas yang bawah itu R sama dengan A, itu ini R sama dengan B, E integral dot dl gitu ya. Jadi beda potensial antara titik A dan titik B itu bisa kita rumuskan sebagai berikut. Ya, seolah-olah kita sedang membawa suatu muatan dari titik A menuju ke titik B. Atau kita ukur medan listriknya pada setiap elemen garis yang terukur dari titik A menuju titik B. Ya, dan tentu saja ini antar titik A ya dan titik B ini itu dia tidak bergantung pada lintasan ya, bisa begini ya, bisa begini ya, bisa begini, nah itu ya, dan seterusnya seperti itu. Oke ya. Nah, kita ingat ya bahwa kita punya teorema fundamental gradien ya. Ini ya teorema fundamental gradien ya. Ini ya. Rumusnya apa mas? Rumusnya kan begini ya. Ini ya rumusnya ya kalau nggak salah. Ini VB min VA. Nah, di mana V itu adalah suatu skalar ya. Nah, ini potensial listrik kan skalar ya. Nah, ini sama dengan integral dari A menuju B. Ini gradien dari V dotkan dengan dl ya. Ingat selalu rumus ini ya. Ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, dari sini ya. Nah, maka dari sini kita bisa lanjutkan ya. Dari sini VB min VA ya. Nah, itu sama dengan itu ya. Nah, kita tuliskan lagi deh biar kalian nggak pusing. Nah, ini ya. Dimana suku pada ruas kiri ini kita sudah tentukan ya. Hasilnya itu adalah minus integral dari A B, ini E dot D dl ya. Tahu dari mana? Ya kita lihat rumusnya ini. Nah, ini kan kita sudah tentukan di situ. Maka ini hasilnya itu adalah, nah ini ya, minus integral dari A B E dot dl, ini ya sama dengan A B, nah divergensi V dot dl ya. Nah, maka dari sini ya kita bisa
jadikan satu lah ya integralnya ya, atau ini boleh, tapi kita coba cara yang lain ya. Nah, cara di sini bisa minusnya dijadikan ruas kanan, terus kita dapatkan E-nya, tentu saja sangat mudah. Nah, ini di sini ya, kita bisa gabungkan ya. Ini A, B, nah ini E, ini ya. Ini pindah ke ruas ini ya, ini pindah ke ruas kiri ya. Ini tambahkan integral A, B, E dot DL sama dengan 0, gini ya. Nah, ini kita bisa gabungkan nih integralnya jadi satu, karena sama nih, batasnya pun juga, berarti kan min E. Nah, sorry, yang ruas kanan tadi bukan E dot DL guys, aku lupa, yang ruas kanan tuh ini ya. Ini divergensi V dot DL ya. Berarti ini tambahkan divergensi V dot DL ya, ini sama dengan 0. Nah, DL-nya keluarin aja ya. Nah, DL-nya kan nempel di E dan nempel di divergensi V. Nah, ini ya. Artinya apa? Artinya suku yang di dalam sini, karena ini sama dengan 0, maka ini hasilnya adalah 0. Nah, artinya dari sini, ya, minus E, itu tambahkan divergensi V sama dengan 0. Artinya, hubungan antara E dan V bisa kita tuliskan menjadi E sama dengan min gradien V. Ya. Nah, kita sudah dapatkan relasi yang kedua, itu sebagai berikut. Itu ya, ini penting. Itu ya. Seperti itu. Ya. Oke. Tuh. Ya. Nah, itu. Ya, sekarang tentu saja ya, nanti kita bisa aplikasikan ya bagaimana perumusan ini ya kepada suatu kasus-kasus yang spesifik. Seperti itu ya. Nah, itu. Misalnya kita ya. Nah, misalnya saja ya, misalnya saja kita punya suatu, ini ya contoh soal ya, contoh soal yang keempat. Nah, nih, tuh ya. Nih, jadi sekarang kita misalkan saja punya bola berongga ya. Nah, ini kita ambil suatu bola berongga. Nah, sebagaimana contohnya medan listrik sebelumnya ya, kita ambil juga bola berongga ya. Bola berongga ini yang muatannya sebesar Q ya. Sebesar Q pada permukaannya. Nah, pada permukaan. Nah, itu ya. Tuh. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, kita punya suatu bola nih. Nah, bolanya itu seperti ini ya. Berongga. Berongga itu artinya bolong. Ini ya. Ini ya. Ini ya, bola bolong ini berjari-jari R gitu ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Tentukan potensial ya. Potensial di R kurang dari R besar ya, di dalam bola. Yang kedua, itu potensial listrik di luar bola ya. Nah, ini. Nah, tentu saja kita punya informasi perumusan ya, sebagai berikut ya. Potensial yang kita punya ini kan min dari titik referensi, kita ambil tak hingga saja lah ya. Sehingga menuju titik yang ditanyakan, di sini E dot D DR. Ini ya DL ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, maka kalau kalian lihat di sini kan ada informasi medan listrik ya, E ya. Maka kita harus tahu medan listrik di luar itu berapa, di dalam itu berapa. Dan sebelumnya kita sudah lihat pada pertemuan kelima ya. Ini saya bukakan catatan pada pertemuan kelima ya. Nah, bagaimana medan listrik di dalam dan di luar bola. Itu hasilnya itu adalah ini ya. Nah, ini kita ingat-ingat ya. Ini saya kopaskan hasil ini. Nah, itu ya. Agar kita tidak lupa. Itu ya. Nah, ini. Itu di sini. Itu ya. Tuh, seperti itu. Oke ya. Nah, informasi ini sangat penting ya untuk dimasukkan ke perumusan ini. Ya, tapi ingat ya, perumusannya tidak sederhana itu. Nanti saya akan jelaskan menggunakan bahasa yang insya Allah lebih sederhana. Oke ya. Sebelum itu silakan ya kalian pahami dulu persoalan ini dan coba catat dengan benar dulu ya. Oke.
Oke, saya kasih waktu 3 menit ya. Ingat ya tadi ya, kita untuk memahami ini ya paling gampang kita bahas dulu potensial di dalam bola ya. Nah, kita kopaskan ya bolanya ya. Nah, ini. Kita kopaskan nih bolanya. Nah, ini. Biar kita secara sense ini benar, guys. Ini kita bahas yang di luar bola dulu. Nah, sah-sah saja nih. Artinya, kita sedang membawa suatu muatan dari referensi ya, jarak tak hingga menuju ke suatu titik ya. Titiknya di mana? Di luar ya. Dimanapun dia, selama di luar, selama dia di R lebih dari R besar gini ya. Nah, itu. Seperti itu. Dia dibawa dari tak hingga menuju R. Nah, berarti secara perumusan kan gini ya. Nah, potensialnya itu minus dari tak hingga kita bawa ke jarak R ya. Dimana R-nya lebih besar daripada R. Rumusnya E dot D dl ya. Nah, E-nya ini E apa? Karena ini di antara sini sampai sini, itu artinya di luar bola. Ya, maka kita punya medan listrik di luar bola. Itu rumusnya, kita tahu ya. Medan listrik di luar bola itu, secara perumusan itu, ini ya. Secara perumusan bagaimana guys? E di luar bola. E itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi R kuadrat R topi ya. Seperti itu. Nah, kita masukkan nih ke perumusannya. Berarti minus integral dari tak hingga menuju R ya. Nah, ini di mana R-nya lebih besar daripada R. Kita masukkan ya. 1/4 pi epsilon 0 dikalikan Q per R kuadrat. Nah, dl-nya itu kita ambil ya. dl-nya kan elemen radialnya ya, samakan dengan R-nya. Nah, gini ya. Nah, ini berarti kan dr, R topi gini ya. Jangan lupa ini perkalian dot, jadi ada R dot R ya. Ini hasilnya sama dengan 1 ya. Ini diintegralkan terhadap R, berarti Q sama 1/4 pi epsilon 0 kita keluarkan aja. Berarti min Q per 4 pi epsilon 0 integral dari tak hingga menuju R ya. Ini 1/r kuadrat dr ya. Nah, integral 1/r kuadrat dr itu kan sama dengan gini ya. Nah, sama dengan integral R pangkat min 2 dr ya. Which is kita sudah tahu perumusan ini secara kalkulus ya. R pangkat n dr itu sama dengan 1/n plus 1 R pangkat n plus 1 ya. Nah, ini. Kalian harus bisa integral guys. Nah, ini artinya R-nya itu adalah min 2 ya. Berarti ini 1 dibagi min 2 plus 1 ya. Ikut rumus ini guys. R pangkat min 2 plus 1 ya. Ini 1 min 2 tambah 1 kan min 1 ya. Min R pangkat min 1 ya. Atau min 1/r ya. Nah, ini jadinya min Q per 4 pi epsilon 0. Kita masukkan ya. Berarti kan min 1/r ya. Nah, ini jadi dari tak hingga menuju R. Nah, ini min kali min kan plus ya. Jadi kita punya 1/4 pi epsilon 0 kalikan Q ya. Batas atas kan sudah plus nih. Batas atasnya R. Berarti ya tulis aja 1/r min. Batas bawahnya tak hingga. Berarti dikurangi 1 per tak hingga ya. 1 dibagi tak hingga itu 0. Artinya kita dapat medan potensial listrik di luar bola itu sebagai berikut. Nah, ini berarti kan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan Q per R ya. Untuk R lebih besar daripada R itu ya. Nah, ini di luar bola. Itu ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian kita bisa bahas yang kedua untuk yang A, yaitu potensial listrik di dalam ya. Ini yaitu R ini ya. Ini. Oke, yuk. Bagaimana guys? Pengerjaannya. Itu ya. Oke, mari kita lihat ya. Kita harus tahu ya, kalau kita bawa ke dalam bola, berarti artinya apa? Dia itu harus melewati batas jari-jarinya, yaitu batas R besar ini guys. Jadi artinya, kita bawa muatannya dari titik referensi yang jaraknya tak hingga, kita bawa ke pas di jari-jarinya ya, ini pas di R-nya.
Nah, artinya yang pertama integral kita nanti ini yang pertama itu berada pada di luar bola ya. Terus kita masukkan ke dalam bola ya. Nah, ke dalam bola ke sini. Ya. Kita masukkan pada suatu jarak R di sini, di mana jarak R ini itu adalah jarak R ini itu adalah jarak R kurang dari R besar ya. Yang artinya itu berada pada di dalam bola. Berarti ada dua integral nih. Itu ya. Nah, berarti V-nya itu adalah pertama ingat dari tak hingga kita bawa ke kulitnya. Kita bawa ke R ya. Ini E dot dl. Terus kemudian dari jari-jarinya, dari kulitnya kita bawa ke dalam sini. Nah, sini ya. Dari dari R ini kita bawa ke dalam R. Di mana R-nya ini adalah kurang dari R besar. Ya, itu ya. Jadi ingat ya, kalau pola potensial listrik tuh pasti ada boundary-nya, ada batasnya di sana. Yaitu ini E dot dl ya. Ini. Nah, kita ambil ya. Ini adalah medan listrik dari tak hingga dari R, itu kan R besar, itu kan berada pada bagian luar bola. Artinya di sini medan listriknya pada luar bola. Kita sudah tahu ya, medan listrik pada luar bola itu kan 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi R kuadrat R ya. Jadi untuk R lebih dari R besar ya. Di dalam bola itu nilainya 0 ya, karena di dalam tidak ada muatan. Yang mana kita sudah bahas ini pada hukum Gauss ya. Artinya apa? Di sini tuh nilainya 0 ya. Nah, ini 0 ya. Sehingga kita hanya punya integral pada suku pertama saja. Ya, ini masukkan ya. E-nya ya, E-nya kan ini ya. Nah, ini berarti kan ini min tak hingga sampai R besar. Ini 1/4 pi epsilon 0. Ini Q dibagi R kuadrat. Ya, ini kan dl-nya kan tadi kan sama dengan dr ya. Dan jangan lupa ini perkalian dot antara vektor satuan E yang merupakan R topi di sini dan vektor satuannya dl itu R topi ya. Ini hasilnya 1 ya. Nah, ini bisa kita keluarkan ya. Q-nya ya, min Q per 4 pi epsilon 0 integral dari tak hingga menuju R besar per R kuadrat dr ya. Dan ini sudah kita bahas pada sebelumnya ini. Nah, integral ini itu kan hasilnya ya, itu kan sama dengan min 1 R ya. Sehingga kita punya dari sini min Q per 4 pi epsilon 0 min 1 R dari tak hingga menuju R besar ya. Nah, dari sini jadinya kita punya ya. Nah, dengan cara yang sama ya kayak sebelumnya. Jadi kita masukkan ya. Berarti kan ini 1/4 pi epsilon 0 dikalikan Q. Nah, ini kan kalau kita masukkan batasnya R besar ya. Berarti kan 1 R ya. Ini masukkan ke sini. Dikurangi batas yang tak hingga. Berarti dikurangi 1 tak hingga. Ya, 1 tak hingga berapa? 0 ya. Jadi ini jadinya 1 R besar gitu ya. Nah, sehingga kita sudah dapatkan potensial listrik di dalam dan di luar bola gitu ya. Maka kesimpulannya dari sini ya. Nah, kesimpulannya itu ya. Berarti V-nya itu ini ya, ada dua macam. Yang pertama 1/4 pi epsilon 0 Q per R, ini untuk di luar bola. Yang kedua 1/4 pi epsilon 0 Q per R besar, ini untuk di dalam bola gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, silakan dipahami dulu ya penjelasan ini sebelum kita lanjutkan ya. Tuh. Oke, saya kasih waktu 3 menit ya untuk mencatat dan untuk memahami ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya.
Oke ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita sudah punya kita sudah punya dua potensial listrik nih, di dalam dan di luar ya. Nah, kita punya potensial listrik ya. Potensial nih. Nih ya. Dimana potensial listriknya tadi kita punya ya. Ini yang pertama 1/4 pi epsilon 0 itu ya. Q dibagi R besar, ini untuk di luar bola. Dan 1/4 pi epsilon 0 Q per R besar untuk di dalam bola. Nah, pertanyaannya kemudian, kita harus verifikasi ini. Ya, kita verifikasi ini ya. Nah, verifikasi ini menggunakan relasi dari medan listrik ya. Menggunakan rumus ini. E divergensi V ya. Nah, kita harus menggunakan rumus ini untuk memverifikasi dengan potensial yang seperti ini. Medan listriknya itu hasilnya akan kembali ke perumusan yang sudah kita turunkan menggunakan hukum Gauss di sini. Itu ya. Nah, ini. Ya. Nah, dari situ ya kalau kita coba kita turunkan ya. Misalkan untuk yang R lebih dari R ya. Nah, di sini ya. Maka dari sini itu ya, maka kita turunkan nih. Nah, itu ya. Ini ya. Nah, ini kan ingat ya elemennya ini, nah belanya itu kan berarti pada koordinat bola ya. Nah, pada koordinat bola ya, divergen gradiennya ya. Nah, kita ingat nggak rumus gradien pada koordinat bola ya. Nah, itu harus kalian apalkan ya, atau kalian tulis ya. Nah, itu kan ini ya. Ini. Nah, ini kita tuliskan dulu lah ya rumusnya ya. Nah, ini. Nah, divergensi V bagi koordinat bola itu kan gini ya. dV dr r topi tambahkan 1/r dV d theta theta topi tambahkan 1/r sin theta dV dV v topi ya. Tapi berhubung di sini V-nya itu hanya bergantung pada R saja. Tahu dari mana, Mas? Nah, ini kan cuma ada R saja, R kecil saja. Tidak ada theta ya, dan V. Ya, berarti ini suku yang ini 0, suku yang ini 0 ya. Nah, maka kita bisa lanjutkan guys dari sini ya. Yang pertama kita ambil misalkan untuk R lebih dari R besar ya. Nah, dari sini ya. Berarti kan E min gradien V ya. Nah, kita ambil ya, min dV dr ya. Nah, V-nya itu apa guys? Untuk R lebih dari R, yaitu ini ya. Nah, ini adalah 1/4 pi epsilon 0, kita keluarkan saja ya. Q, nah, do per do R dari, nah, kalau aku yakin kalian bingung ya. Kalian terlalu banyak bingung guys. Nah, ini kan min do per do R, V-nya itu adalah 1/4 pi epsilon 0 dikalikan Q dibagi R. Nah, ini ya. Kita bisa keluarkan ini. Nah, ini ya, Q sama 1/4 pi epsilon 0-nya. Karena kita turunkan terhadap R. Ini ya, masukkan ya, min Q per 4 pi epsilon 0. Ini ya, do per do R dari 1/R. Nah, ini. Kalian harus bisa turunan, guys. Nah, ini ya, do per do R dari 1/R. Nah, 1/R itu kan R pangkat min 1 ya. Nah, ini R pangkat min 1 ya. Yang mana kita tahu bahwa rumus turunan, nah, dari R pangkat N itu kan NR pangkat N min 1 ya. Nah, which is di sini N-nya itu adalah min 1. Nah, ini N-nya ya. Nah, that's why dari sini min 1-nya pindah ke depan, R pangkatnya berkurang 1 kan, min 1 kurangi 1 kan. Nah, ini berarti jadinya min R pangkat min 2. Nah, ini kan berarti min 1/R kuadrat ya. Masukkan ke sini. Berarti jadinya ini min Q per 4 pi epsilon 0, ini ya, min 1/R kuadrat ya. Artinya, kita dapatkan perumusan medan listrik di luar bola itu sesuai dengan apa yang kita rumuskan pada hukum Gauss ya. 1/4 pi epsilon 0, ini Q, ini kan per R kuadrat ya. Nah, ini. Itu ya. Ini jangan lupa vektor satuannya ya. Ini tadi kita lupa. Tidak boleh ini guys, lupa ya. Nah, ini. Itu ya. Nah, maka kita bisa juga cari bagaimana untuk yang di dalam bola. Justru yang di dalam bola lebih gampang. Karena ini tidak ada R kecilnya. Nah, ini ya. Itu kita punya ya. Nah, E itu kan. Ini min
divergensi V terhadap R ya. Jadi perhatikan min do V do R, R topi ya. Nah, V-nya itu apa mas tadi mas? Kalau di dalam bola, masih ingat ya, V-nya apa? 1/4 pi epsilon 0 dikalikan Q per R besar ya. Ini R topi. Nah, kita lihat turunannya terhadap R kecil. Di sini tuh tidak ada R kecilnya. Loh mas, ini ada R kecil. Ini vektor satuan woi. Bukan R kecil ya, ini vektor satuan. Nah, itu ya. Masa nggak bisa bedain antara R kecil dengan R vektor dengan skalar ya? Nah, ini karena nggak ada R kecilnya, berarti kan di sini konstanta ya. Ini semua konstanta. Konstanta diturunkan terhadap variabel, hasilnya 0. Nah, ini memverifikasi perumusan kita bahwa medan listrik untuk di dalam bola itu hasilnya itu adalah 0 gitu ya. Ini untuk di luar bola ya. Nah, seperti itu. Gitu ya, sampai sini aku rasa bisa dipahami ya. Nanti pelajaran-pelajaran selanjutnya ya. Nah, mungkin kalian bisa pelajari bagaimana untuk yang bola pejal ya. Itu ya, seperti itu. Itu ya. Oke. Ya, sampai sini silakan dipahami dulu ya. Aku kasih waktu 2 menit gitu ya. Oke ya, seperti itu ya. Kalau paham ya, kita akan lanjutkan topik kita, gitu ya. Seperti itu. Nah, oke. Ya. Nah, sekaligus tambahan ya. Nah, ini. Nanti ya, perumusan kita itu bisa digunakan untuk mencari bagaimana relasi dari densitas muatan atau rapat muatan terhadap medan potensial listriknya, gitu ya. Kita tahu ya sebelumnya ya. Jadi kesimpulannya apa yang kita pelajari dari sini? Nah, ini ya, bahwa ini ya, ini kesimpulan ya. Kesimpulan dari subjek yang pertama ini. Nah, ini ya. Nah, bahwa kalau kita punya rotasi E yang sama dengan 0, maka artinya apa? Medan listrik E ini secara vektor bisa kita nyatakan menjadi divergensi V. Ini ya. Gitu. Nah, itu ya. Ini harus kita ingat ya. Nah, sekarang kita bisa bagaimana mencari densitas muatan. Nah, pertanyaannya bagaimana? Untuk kita mencari di sini densitas muatannya. Itu. Nah, kita tahu ya bahwa kalau kita lakukan divergensi E dari ruas kiri, maka ruas kanan juga harus didivergensikan pada persamaan ini ya. Nah, kita tahu ya, E itu kan sama dengan minus gradien V. Nah, kita divergensikan ini dari ruas kiri. Ini divergensi E, yang kanan juga sama, minus divergensi V ya. Nah, ini kan kita tahu ya, bahwa ini nabla didivergensikan dengan nabla, hasilnya adalah Laplacian. Ya, ini kita bacanya apa? Laplacian ya. Nah, ini kita punya berarti kan. Nah, divergensi E itu hasilnya apa guys? Masih ingat ya? Divergensi E itu hasilnya itu adalah rho per epsilon E 0 ya. Ini kalian harus ingat ya pada pertemuan sebelumnya. Maka di sini hasilnya adalah rho per epsilon 0 ya. Nah, ini min Laplacian V gini ya. Nah, artinya kita punya suatu persamaan sebagai berikut ya. Nah, dari sini Laplacian V ini sama dengan minus rho per epsilon E 0. Nah, ini yang kita sebut dengan persamaan apa guys? Nih.
Nah, ini kita sebut dengan persamaan Poisson. Ya, ini persamaan Poisson. Ya. Ini Poisson equation ya. Nah, itu ya. Nah, dengan cara yang sama juga ya, nanti kita bisa cari ya, kalau misalkan sumbernya tidak ada. Ya, tidak ada sumber muatan. Tidak ada sumber. Nah, tidak ada sumber berarti tidak ada densitas ya. Rho-nya sama dengan 0. Artinya apa? Kalau misalkan rho-nya sama dengan 0, di sini berarti divergensi dari V sama dengan 0. Maka inilah yang kita sebut dengan persamaan Laplace ya, Laplace. Nah, itu ya. Seperti itu. Oke. Itu ya. Nah, sekarang ya kita coba lanjutkan ya pembahasan kita pada suatu objek ya. Nah, ini pada suatu objek muatan yang terlokalisasi itu ya. Nah, itu. Jadi sekarang kita juga bisa ini mencari suatu potensial listrik yang independen terhadap medan listriknya. Jadi hanya murni bergantung pada muatannya. Itu ya. Nah, maka judul kita sekarang yang kedua adalah ya potensial listrik. Ini ya. Ini pada objek terlokalisasi. Nah, ini ya. Ini ya. Oke, sudah berapa menit kita? Kita sudah hampir 1 jam ya. Nah, di sini. Oke. Jadi kita mulai saja dulu dari contoh yang paling sederhana ya, untuk objek yang kita sebut dengan satu muatan, gitu ya. Nah, ya kita punya satu muatan, muatannya itu adalah Q ya. Nah, kita bisa cari bagaimana besar medan listrik pada titik P ya, berjarak R di sini. Nah, tentu saja kalian sudah tahu ya perumusannya dari SMA, itu kan 1/4 pi epsilon 0 Q dikalikan R. Tapi mari kita mulai dari kacamata yang lebih luas, ya dari apa yang sudah kita pelajari. Ya, nah kita punya bahwa potensial listrik rumusnya apa guys tadi? Min dari titik referensi kita ambil tak hingga ya, R E dot D dl ya. Dimana medan listrik pada jarak R kita sudah tahu ya rumusnya apa? E-nya itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 itu Q dibagi R ya pada jarak R. Dan elemen garisnya di sini adalah dr kali R ya. Maka kita bisa masukkan perumusannya di sini. Nah, dari jarak tak hingga menuju R itu ya 1/4 pi epsilon 0 dikalikan Q dibagi R itu ya. Sorry, ini pangkat 2 ya. Maaf. Ini kita kalikan vektor satuannya. Ini kan perkalian dot ya. Vektor satuannya E itu apa? R topi. Vektor satuannya dl itu apa? R topi ya. Nah, ini kan hasilnya berapa? 1 ya. Jangan lupa dr-nya. Nah, ini ya. Nah, ini kita keluarkan ya. Ini min Q per 4 pi epsilon 0. Ini kan tak hingga R seper R kuadrat dr ya. Nah, ini kita sudah tahu hasil sebelumnya ya. Ini kita tahu hasil sebelumnya itu adalah Q per 4 pi epsilon 0 ya. Ini dikalikan seper R ya. Nah, artinya potensial listrik ya, ini kalian lihat hasil integralnya dengan pada cara sebelumnya ya. Itu hasilnya itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi R ya. Nah, itu. Ini untuk satu muatan. Itu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tetap berurusan dengan muatan yang diskrit ya. Bagaimana kita punya suatu muatan sebanyak n muatan ya. Nah, ini ya. Sebanyak n muatan. Ya, kalau tadi kita punya satu muatan. Itu ya. Nah, jadi kita punya suatu muatan yang terpencar-pencar gitu ya. Nah, muatan Q1, muatan Q2, gitu ya. Muatan Q3 dan muatan seterusnya hingga muatan ke I ya. Nah, ini ya. Kita tanyakan berapa potensial listrik pada jarak P, pada titik P. Ini ya, di mana jaraknya itu adalah, nah, ini ya misalkan jaraknya itu adalah R gitu ya. Nah, ini kan R ke I gitu ya. Nah, itu. Maka ingat ya, potensial listrik itu nanti, nah potensial listrik itu juga berlaku prinsip superposisi ya. Nah, prinsip superposisi.
Apa itu prinsip superposisi? Prinsip superposisi adalah prinsip jumlahan ya potensial listrik ya untuk setiap muatan. Misalkan pada muatan 1 Q1 itu potensialnya V1, pada potensial 2 V2 hingga pada potensial dan seterusnya ya. Nah, itu potensial berjumlah N gitu ya. Nah, ini kita masukkan ya perumusannya ya. V1 kita masukkan ini. Tadi kan 1/4 pi epsilon 0 itu ya dikalikan Q. Nah, ini jaraknya misalkan dari QI ke P ini adalah R1 ya. Nah, itu berarti per R1 ya. Kita gunakan rumus ini, kita perumum perumusannya. Pada V2 itu potensial akibat muatan 2 di sini, dari sini ke sini, misalkan saja R2 gitu ya. Itu 1/4 pi epsilon 0 Q1 ya, ini Q2, ini R2 ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya hingga muatan ke N, berarti 1/4 pi epsilon 0 Qn dibagi Rn ya. Maka perumusan ini secara umum bisa kita nyatakan dalam sigma ya. Ini 1/4 pi epsilon 0. Nah, ini muatannya kan jalan ya. Ini Q1, Q2, Q ke N, kita sebut dengan QI gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, R1, R cacing 2, hingga berjalan seterusnya hingga R ke N. Kita sebut dengan RI gitu ya. Nah, kita jalankan indeksnya dari I-nya 1, ini ya, I-nya 1 hingga N ya. I-nya 1 hingga N gitu. Nah, ini ya. Ini adalah potensial bagi subjek diskrit gitu ya. Itu ya. Sampai sini bisa kalian pahami lah ya. Itu. Tuh ya. Nah, tentu saja kita nanti bisa memperumum hasilnya ini pada suatu objek yang n muatan kontinu ya. Kalau kontinu berarti bukan n muatan lagi, tapi muatannya itu ngumpul ya pada suatu subjek kontinu ya. Jadi kita punya suatu muatan di mana muatannya ini adalah objek kontinu. Kita ambil suatu sampelnya di sini ya. Nah, ini misalkan elemen volume ya di tau gitu ya. Maka kita bisa dapatkan potensial listrik pada jarak P, pada titik P yang berjarak R ini ya. Nah, karena ini objeknya kontinu, berarti potensialnya itu bisa kita ambil sampelnya dV ya. Nah, sebagaimana volumenya V, kita ambil elemen volumenya adalah d tau atau dV ya. Nah, ini d tau ya. Itu ya. Maka dari sini, karena sebelumnya diskrit, kalau diskrit kan sigma ya, maka ini jadi integral nanti ya. Tapi kita cek dulu ya. Berarti perumusannya dV itu ya. Nah, 1/4 pi epsilon 0. Kalau sebelumnya muatannya Q, nah sekarang itu jadinya dQ ya. Nah, ini kan dQ dibagi R topi ya. R cacing gini ya. Nah, di mana kita punya, kalau kita punya rumusnya rho itu dQ per d tau aksen, berarti kan dQ-nya sama dengan rho d tau aksen ya. Maka perumusannya dari sini dV seperti ditulis di sini aja ya. 1/4 pi epsilon 0 ini kan rho d tau aksen dibagi R cacing gini ya. Maka kalau kita mencari potensialnya, kita tinggal integralkan aja dari kedua sisi ya. Nah, ini. Nah, gini ya. Maka potensialnya sekarang menjadi ini ya. 1/4 pi epsilon 0 itu ya. Integral rho ya, rho-nya tentu saja R aksen gini ya. Nah, ini dibagi R dikalikan d tau aksen gitu ya. Nah, itu ya. Ini ya, ini untuk objek volume. Dan tentu saja kalau kita bicara volume atau kita bicara objek yang kontinu, tidak hanya berupa volume saja, melainkan kita juga punya distribusi muatan garis gini ya. Nah, ini dl gini ya, dl aksen. Kita bisa cari pada titik P itu jaraknya R, itu potensialnya bagaimana. Dan kita juga bisa cari untuk yang ini ya, untuk objek yang berupa lembaran gitu ya. Nah, misalkan ini besarnya adalah dA aksen, maka kita bisa cari potensial pada titik P berjarak R gitu ya. Nah, maka perumusannya tinggal kita ganti aja ya. Nah, kalau misalkan objeknya garis, ingat ya, dq-nya itu adalah lambda dl aksen. Dan kalau misalkan objek yang permukaan, dq-nya itu adalah sigma dA aksen ya. Dan tentu saja lambdanya sebagai fungsi jarak ya. Ini dan sigmanya adalah sebagai fungsi jarak juga, R aksen gini ya. Nah, maka di sini V-nya itu adalah
ya, 1/4 pi epsilon 0 itu kan dikalikan integral ya sigma r aksen dibagi r cacing ya, ini dA aksen ya. Dan dengan cara yang sama, ini untuk yang apa, distribusi garis ya, bukan sigma ya tapi dl ya. Lambda ini dikalikan dl aksen. Dan yang kedua, ini v-nya ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral ya sigma untuk permukaan ya. Ini r aksen itu r dikalikan dA aksen ya, yang mana penjelasan ini sudah kita pernah bahas di pertemuan 4 sebelumnya ya. Seperti itu. Tuh ya. Ini ya perumusannya ya. Nah, ya kita bisa pelajari ya. Nah, kita pilih. Nah, kita buat 2 contoh soal ya. Nah, ini sebelumnya kan ada soal nomor berapa ini? Ini kita punya soal nomor ini ya. Ini yang sebelumnya ya. Mana tadi? Ini nomor 4 ya. Ini kenapa nomor 4 ya? Ini nomor 1 ya. Nomor 1 aja lah ya. Saya kira ini berkaitan sama materi sebelumnya. Kita anggap saja ini soal yang pertama gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu. Oke ya. Nah, sampai sini silahkan kalian pahami dulu, resapi dulu materinya ya. Ini saya sambil buatkan sebuah soal ya. Ya. Nih, judulnya ya. Carilah ini ya. Ya, kalian silakan sambil istirahat dulu ya. Nah, saya sambil buatkan soal ini ya. Carilah potensial listrik di titik P ya. Nah, ini. Untuk konfigurasi yang pertama itu seperti ini. Sorry, ini ada 2 muatan ya. Ini ya, muatannya ada 2 nih guys. Ini plus Q, di sini plus Q ya. Nah, ini kalian carilah medan listrik pada jarak Y ya, jaraknya Y. Tuh. Untuk soal yang ketiga, ini kita punya suatu batang ya, yang panjangnya itu adalah, nah kita punya suatu batang ya guys ya, yang panjangnya itu adalah 2L ya. Nah, ini. Ini ya. Nah, itu. Ini juga sama ya judulnya ya. Carilah V di P ya. Nah, itu. Oke, silakan pahami dulu soalnya. Silakan kalian pahami dulu perumusannya dan materinya, kemudian kita bahas ini ya. Yang jelas perbedaan dari kedua soal ini adalah yang satu muatannya diskrit, gitu ya. Yang satu distribusinya adalah kontinu ya. Nah, seperti itu. Silakan kalian resapi dulu. Saya kasih waktu 3 menit ya.
Oke ya, kita mulai ya. Kita bahas ini guys. Oke. Kita bahas soal nomor 2 dulu ya. Ini objeknya discrete ya. Nih. Maka kalau objeknya discrete ya, kalian ingat perumusan umumnya tadi ya. Nah, kalau discrete itu kan potensialnya 1/4 pi epsilon 0 I-nya 1 sampai N QI RI ya. Nah, ini ya. Tuh perumusannya ya. Oke. Itu ya. Ini jarak, ini jaraknya lupa ya. Ini jaraknya itu adalah adalah D ya. Nah, ini. Itu ya. Nah, kalau yang continue, ini kan perumusannya gini ya. 1/4 pi epsilon 0 dan kalian lihat distribusinya kan adalah panjang ya. Maka rumusnya pakai yang lambda ya. Di lambda dl aksen dibagi dengan R ya. Itu. Nah, ini. Oke. Ya, ingat ya perumusannya ya. Oke. Kita bahas dulu perumusan yang pertama ini ya. Nah, ini. Kita kopas nih perumusannya sekalian nih. Biar kalian makin paham. Ini ya. Ini ya. Kita lihat ya. Nah, ini. Kita lihat bahwa di sini ada dua muatan ya. Dua-duanya positif. Nah, itu ya. Berarti akan ada dua muatan di sini. Itu N-nya itu 2 ya. Nah, ini. Ini kan ini kan rumus untuk N muatan. Maka kalau misalkan dua muatan, N-nya tinggal diganti 2 aja. Maka perumusannya menjadi V 1/4 pi epsilon 0 ya. Ini dari I-nya 1 sampai 2 ya. QI dibagi RI ya. Nah, maka dari sini kita bisa pecah jadi 2 ya. Berarti ini 1/4 pi epsilon 0. Ini kan berarti kan Q1 jalankan ya indeksnya ya. R1 tambahkan Q2 dibagi R2 ya. Apa itu R1? Apa itu R2? Nah, R1 dan R2 masing-masing jaraknya. Jarak dari muatan Q di sini ke P ya. Nah, di sini adalah R1. Nah, di sini adalah R2 ya. Q1, Q2 adalah muatannya masing-masing. Ini Q1, ini adalah Q2 ya. Berarti nilainya sama. Berarti Q1, Q2 itu sama dengan positif Q. Itu ya. Kalau negatif, masukkan juga negatifnya. Itu ya. Maka dari sini kita bisa lihat segitiganya ya. Kalau kita lihat hubungan segitiganya kan gini ya. Nah, ini kan segitiga yang sama sisi ya. Nah, ini kan segini. Nah, set gini ya. Nah, ini adalah R1 ya. Dan ini adalah tingginya adalah Y ya. Ini R2. Nah, di sini R2, ini R1 ya. Dan jarak dari sini ke sini itu adalah D ya. Maka ini kalau kita bagi jadi 2, berarti di sini adalah D/2. Di sini itu adalah D/2 ya. Maka kesimpulannya dari sini ya. Kalau kita punya Pitagoras ya, berarti kan R1 kuadrat secara Pitagoras kan gini. Berarti kan D/2 kuadrat tambahkan Y kuadrat ya. Dan dengan cara yang sama, R2 kuadrat juga sama ini. Karena ini kan sama aja. D/2 juga, yang satunya Y juga, sama aja. Ya, ini kan secara Pitagoras kan gini ya. D/2 kuadrat tambahkan Y kuadrat ya. Maka kita masukkan ini ya. Maka ini jadinya 1/4 pi epsilon 0 ya. Nah, ini kan sama ya. Berarti kan R1-nya sama dengan R2 ya. Nah, karena ini kuadrat, berarti kita akarkan ya. Akarkan, itu jadinya D/2 kuadrat tambahkan Y kuadrat ya. Dimasukkan ini, Q1-nya Q, R1-nya itu. Yaitu D/2 pangkat 2 tambahkan Y pangkat 2 ya. Yang satunya itu sama dengan Q dibagi dengan ini ya. D/2 kuadrat tambahkan Y pangkat 2 ya. Nah, ini kan sama ya. Nah, maka V-nya ini kan sama kan.
seperempat Pi epsilon 0 ini ya. Jadi kan jadinya 2Q dibagi dengan gini ya. Ini D per 2 kuadrat tambahkan Y kuadrat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillah kita dapatkan ya rumusnya ya. Itu ya. Nah, sekarang kita bisa bahaskan nih. Nah, untuk soal yang kedua ya. Nah, ini yang ketiga maksud saya. Ini ya. Ini ya. Oke. Oke ya, untuk objek yang kontinu, rumusnya ini ya. Nah, ini. Nah, kita butuh variabel-variabelnya ya. Nah, ini ya. Oke. Maka ini kalau kita buat ya, DL aksennya itu sama dengan ini ya. DL itu apa? Sampelnya ya. Kita ambil berarti DL-nya itu sepanjang ini. Nah, itu ya. Ingat ya, ini membagi dua bagian sama panjang ya. Ini L, nah, ini L juga. Nah, itu ya. Kita ambil salah satu ya, misalkan di sini. Nah, sampelnya. Nah, ini ya. Ini kan berada pada sumbu X ya. Nah, kalau kita lihat ya. Nah, ini sumbu X ya. Nah, X, ini Y. Artinya apa? Di sini ya kita bisa ambilkan di sini DL aksennya itu dx ya. Nah, itu. Dan apa itu R cacing ini? R-nya itu adalah ini. Ya, jarak dari sampelnya menuju ke titik P-nya. Nah, ini jarak dari sini ke sini kan bervariasi ya. Nah, kita jangan ambil L-nya, kurang umum. Maka kita ambilkan aja jaraknya ini adalah X-nya gitu ya. Nah, itu ya. Itu jaraknya adalah X, seperti itu. Gitu ya. Nah, maka di sini secara Pitagoras bisa kita dapatkan nih di sini. Nah, ini ya untuk segitiga itu ya. Nah, kita ambil X saja. Kenapa? Karena X itu bentuk umum, di mana X-nya itu berjalan dari min L sampai L ya. Nah, itu. Maka di sini ininya X ya, ininya Y, ininya R ya. Maka di sini secara Pitagoras R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Di mana R-nya itu sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Nah, maka dari sini kita punya masukkan perumusannya ya ke sini ya. Lambdanya kita keluarkan lah ya. Lambda per 4 Pi epsilon 0 integral ya seper R. R itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ya. DL aksennya itu adalah dx ya. Nah, artinya kita sedang berusaha mengintegralkan persamaan ini gitu ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Oke. Nah, ini integral tentu saja susah. Ya, dalam artian nanti kalau di ujian itu ya, ini hasil integralnya langsung aku berikan hasil eksaknya ya. Jadi tinggal kalian masukkan aja hasil akhirnya, tidak usah prosesnya. Cuma berhubung ini kuliah ya, lebih baik kita kasih prosesnya ya. Yang mana di ujian kalian nggak perlu masukkan prosesnya, tidak masalah gitu ya. Oke, pertanyaannya bagaimana cara kita mengintegralkan ini? Ya, itu. X integral seper X kuadrat plus Y kuadrat ya. Nah, itu. Nah, ini diintegralkan terhadap dx. Itu ya. Nah, oke. Ini ya. Nah, kita ini ya. Oke, yuk bagaimana guys cara mengintegralkannya? Ya tentu saja ini cukup effort ya. Nah, ini. Oke. Oke, silakan kalian pikirkan dulu ya. Nah,
Oke ya. Nah, oke. Jadi ini itu adalah integral menggunakan fungsi hiperbolik ya. Gitu. Ya, cukup effort nih ya. Jadi kita lakukan permisalan ya. Nah, misalkan saja ya. Misal x-nya itu adalah y kosinus hiperbolik t gitu ya. Jadi ini integral fungsi hiperbolik. Tenang. Nanti di ujian langsung kalian ambil jawaban akhirnya, nggak masalah. Ini ya. Nah, kalau kita turunkan ini, maaf, cos sin ya, kita ambil sin ya. Nah, ini adalah sin ya. Nah, kalau kita turunkan di sini terhadap t, hasilnya adalah y kosinus hiperbolik t ya. Maka dari sini dx-nya itu adalah y cos hiperbolik t dt ya. Nah, seperti itu. Ini ya. Maka kita masukkan ya ke sini ya. Ini jadinya lambda per 4pi epsilon 0 integral 1 per x-nya itu apa? Akar dari y kuadrat sin kuadrat hiperbolik t tambahkan y kuadrat ya. Nah, ini dx-nya apa? Dx-nya y kosinus hiperbolik t ya. Nah, kita pecah dulu ya bagian ini ya. Nah, bagian akarnya ini ya. Ini kan y kuadrat bisa kita keluarkan ya. Berarti y kuadrat, nah sin kuadrat hiperbolik t tambah 1 ini ya. Nah, kita tahu bahwa sin kuadrat hiperbolik tambah 1 itu hasilnya adalah cosinus hiperbolik kuadrat t. Nah, itu sifatnya ya. Nah, kita pecah jadi dua akar ya. Satunya akar y kuadrat, satunya akar cosinus hiperbolik kuadrat t gitu ya. Nah, akar y kuadrat itu adalah y ya. Cosinus hiperbolik kuadrat diakarkan jadinya cosinus hiperbolik t gitu ya. Nah, seperti itu guys. Nah, jadi artinya dari sini kita bisa lanjutkan ini. Berarti ini sama dengan lambda per 4pi epsilon 0. Ya, bagian akarnya itu menjadi seper y cosinus hiperbolik t. Nah, ini jangan lupa dt-nya ya, kelupaan ini. Terus ini jadinya apa ini? Jadinya ini kan y cosinus hiperbolik t dt ya. Nah, ini bisa kita coret nih. Coret ya. Ini jadinya adalah integral dt. Berarti kan lambda per 4pi epsilon 0 integral dt. Integral dt ya apa? Ya t. Berarti kan di sini lambda per 4pi epsilon 0 integral dt hasilnya apa? T gitu ya. Nah, ini. Jadi kita punya sekarang, nah itu hasilnya itu sama dengan lambda per 4pi epsilon 0 dikalikan t. Ya, tentu saja ada plus j-nya. Itu nanti kita belakangan ya, gunakan batasnya ya. Nah, sekarang kita punya bahwa apa guys? Kita punya bahwa tadi x-nya itu adalah cosinus hiperbolik t. Artinya, ini secara logika, t itu adalah arkes cosinus hiperbolik t ya. Atau boleh juga ini cosinus hiperbolik pangkat min 1 x ya. Nah, ini. Oh, sorry. Maaf. Salah. Tadi x-nya itu adalah y dikalikan cosinus hiperbolik t ya. Artinya di sini x per y sama dengan cosinus hiperbolik t. Artinya di sini t-nya itu kita melakukan operasi arkes cos ya, arkes cos hiperbolik x per y ya. Nah, ini kan secara logika gitu. Kalau sin x sama dengan y, berarti x sama dengan arkes cos y gitu ya. Nah, atau sin pangkat min 1 ya, boleh juga pakai itu, nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bisa melakukan transfer ya, perumusan ya. Jadi kalau kita ingat di dalam Fismat ya, arkes sin atau arkes cos hiperbolik, Masya Allah. Ini kan rumusnya tadi sin ya, kita kebalik ya. Ini pakai sin tadi. Nah, ini ya sin ya. Nah, maaf sering nggak teliti guys. Nah, ini ya pakai sin hiperbolik. Nah, ini ingat ini ya. Nah, kita sudah pernah pelajari itu ya di dalam Fismat ya. Nah, bahwa arkes hiperbolik itu sama dengan apa? Nanti ya. Atau kalau kalian ingat di dalam di dalam bilangan kompleks,
Ya, di dalam Vismat itu termasuk bab apa gitu ya. Nah, itu coba kalian ingat-ingat terlebih dahulu itu babnya termasuk bab apa gitu ya. Tuh. Oke ya. Iya. Nah, ini ya, saya sudah ingat ya rumusnya ya. Jadi, kalau arkes cos hiperbolik itu sama dengan ini, guys. Jadi arkes cos hiperbolik. Maaf ya, ini sin ya. Kenapa ini cos pula ini? Ini sin ya. Ya. Jadi kalau kita punya rumus dari arkes sin hiperbolik dari U itu sama dengan len ya. Len U plus akar U kuadrat plus 1 ya. Jadi ini jadinya ini len, ini U ya. Dalam hal ini U-nya apa? U-nya tuh ini, U-nya. Nah, ini ya, ini U-nya. Berarti di sini sama dengan len U, U-nya kan adalah X per Y ya. Tambahkan akar X kuadrat per Y kuadrat plus 1 ya. Tinggal gantikan aja U di sini. Artinya apa? Dari sini kita punya tuh ya. Kita punya di sini lambda per 4pi epsilon 0 ya. Itu ini len ini ya. Perhatikan ini len ini X per Y tambahkan dengan akar X kuadrat per Y kuadrat plus 1 ya. Nah, itu. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini ya. Nah, sederhanakan ini ya. Ini lennya. Nah, ini X per Y. Ya, bagian akarnya kan ini ya. Akar X kuadrat per Y kuadrat plus 1 kan bisa kita tulis jadi gini ya. Nah, ini kan akar X kuadrat plus Y kuadrat per Y kuadrat gini ya. Y kuadrat di akar kan jadinya per Y ya. Nah, yang atas tuh jadinya apa? X kuadrat plus Y kuadrat ya. Maka di sini jadinya akar X kuadrat plus Y kuadrat per Y ya. Nah, ini. Nah, ini artinya apa? Lambda per 4pi epsilon 0 ini len kita bisa totalkan ya X per plus X kuadrat plus Y kuadrat dibagi dengan Y ya. Nah, hati-hati batasnya dari mana? Nah, itu ya. Oke, berarti ini kan sama dengan gini ya. Lambda per 4pi epsilon 0 gini ya. Nah, ini kan jadi dua suku ya. Len ya, len apa? Len X plus X kuadrat plus Y kuadrat ya. Nah, ini itu bisa dipecahkan ya. Ini kan sama kayak len ini dikurangi dengan Y ya. Nah, ini len ini ya. Nah, ini kita tuliskan gini ya. Nah, ini kan gini. Ini dikurangi dengan Y ya. Oh, sorry, dikurangi len Y. Nah, gini toh. Seperti itu ya. Oke. Nih. Nah, oke ya. Sekarang batasnya dari mana sampai mana ini? Nah, kalau kita lihat ya. Nah, ini batasnya dari mana? Dari kiri ya. Ini dari min L di sini ya. Ini L. Ya kan kok bisa? Karena ini kan 0 di tengah. 0 berarti bagian kirinya itu adalah minusnya, yang kanan positifnya. Berarti ini integralnya punya batas ya. Sejak awal ya, jangan lupa ya. Dari mana batasnya, Mas? Dari min L sampai L ya. Nah, ini. Dari min L sampai L ya. Nah, itu. Oke ya. Nah, masukkan guys batasnya ya. Dari mana batasnya? Dari min L sampai L ya. Nah, ini. Masuk ke batas yang mana, Mas? Karena min L sampai L itu ada pada sumbu X, berarti kita masukkan pada sumbu X ya. Nah, ini kita masukkan ya. Lambda per 4pi epsilon 0. Ini kan tidak ada kaitannya sama X ya. Ya, kita bisa treatment belakangan lah ya. Ini len itu ya. Len Y. Itu ya. Nah, itu. Len X, ini X-nya L ya. Kita masukkan batas atas dulu. Tambahkan batas atasnya L kuadrat tambah Y kuadrat ya. Ini min len Y. Itu ya. Ini nggak usah lah ya.
Ini len y-nya belakangan aja lah ya. Ini dikurangi batas yang bawah, yaitu len ini min L tambahkan akar dari min L kuadrat tambah Y kuadrat ya. Nah, min len Y ya. Nah, gini kan ya. Tuh. Tuh ya. Nah, ini kan gini ya. Min L kuadrat ya sama dengan L kuadrat. Maka di sini kita bisa dapatkan ya, kita bisa menggabungkan len dua suku pertama, yaitu ini dikurangi dengan len ini. Len pengurangan kan sama dengan pembagian ya. Berarti len itu ya, len yang atas dulu ini L plus akar L kuadrat tambah Y kuadrat ya. Yang bawah tuh ini. Nah, len min L ini ya. Nah, len min L tambahkan ini ya, yang ini ya, suku kedua yang ini. Nah, ini ya. Perhatikan akar L kuadrat tambah Y kuadrat ya. Dikurangi len Y ya. Nah, ini. Oke, seperti itu ya. Oke, begitu guys. Ya, atau Y-nya ini sebenarnya nggak masalah ya. Oh, sorry. Ini kan ada dua batas ya. Aku lupa guys. Ini itu ada dua batas guys. Ada batas atas sama batas bawah. Jadi yang batas atas itu yang ini. Jadi ini tetap ditulis ya. Ini kan berarti kan min len Y dikurangi yang bawah. Nah, ini batas yang bawah. Seret. Ujung-ujungnya kalau kita lihat ya, ini kan min len Y min plus ya, min len Y plus len Y kan habis kan ya. Nah, dia terserap ya dalam konstanta integrasinya. Jadi ini habis. Jadi hasilnya itu adalah ini. Gitu ya. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, inilah hasilnya ya. Tuh. Tentu saja nanti kalian boleh merasionalkan ini. Kalau ini kita lihat ya, L plus L kuadrat plus Y kuadrat ya. Kita bagi dengan min L plus L kuadrat plus Y kuadrat ya. Nah, ini kita kalikan ya. Kita kalikan dengan sesamanya ya. Artinya min L min akar L kuadrat. Itu boleh juga. Tuh ya. Tuh. Ya. Ini boleh juga ya dirasionalkan ya. Gak masalah. Ini positif ya. Nah, ini. Ini dibagi dengan, nah, dirinya ya. Min L, min, nah, gini ya. Ya. Suku yang atas ini menjadi bagaimana guys? Suku yang atas ini. Perhatikan ini kan L dikalikan L kan L kuadrat ya. Nah, ini kan suku, langsung aja kalikan suku kedua dengan suku kedua ya. Nah, ini kan saling menghilangkan nanti. Nah, ini jadinya min akarnya hilang ya. Oh, sorry, ini min juga dong. Ini min juga dong ya, biar sama ya. Artinya kan ini min L kuadrat ya. Ini depan kali depan, depan kali belakang ya. Ini kita lihat ya, depan kali depan yaitu min L kuadrat, depan kali belakang yang ini yaitu min L akar L kuadrat Y kuadrat, belakang kali depan yaitu ini min L ini ya. Terus belakang kali belakang ya, plus kali minus minus. Nah, ini L kuadrat plus Y kuadrat ya. Itu. Itu ya. Oh, sorry, ini belakang. Oh, udah ya. Nah, yang bawah itu ini. Ini ya, depan kali depan L kuadrat ya. Depan kali belakang minus L kuadrat Y kuadrat ya. Belakang kali belakang ini minus L. Oh, sorry. Belakang kali depan plus ya. Ini minus L. Nah, ini ya, ini kan minus kali minus kan plus ya. Ini L kuadrat plus Y kuadrat ya. Belakang kali belakang plus kali minus ya. Minus L kuadrat plus Y kuadrat ya. Ini lenyap ya. Itu ya. Yang atas itu adalah, nah, itu ya. Ini min L kuadrat dikurangi L kuadrat kan min 2 L kuadrat ya. Minus Y kuadrat minus L akar L kuadrat plus Y kuadrat ya.
Yang bawah itu kalau kita lihat ya, L kuadrat, dia L kuadrat kan, ada L kuadrat kan, L kuadrat dikurangi L kuadrat, habis ya, minus Y kuadrat, berarti kan minus Y pangkat 2 ya. Nah gitu, tuh ya. Nah ini seperti itu hasilnya, tuh ya, tuh. Ya, berarti ini hasilnya sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 ya, dikalikan ya ln dengan semua yang ada di sini. Nah, kita kopaskan aja lah ya. Oh, sorry. Ini tuh 2 kalinya ya. Maaf. Ini kan ada min L ya. Berarti kan min 2L ya. Nah, min 2L ya, gitu. Itu ya. Nah, kita bisa pecah itu ya. Nah, ini bisa kita pecah ini. Yang 2L kuadrat sama itu. Ya, perhatikan yang min 2L kita pecahkan ya. Perhatikan itu L itu plus 1 ya. Nah, gini. L kuadrat plus Y kuadrat ya. Dibagi dengan minus Y kuadrat. Terus suku yang satunya ini min Y kuadrat ya. Nah, gini ya. Tuh. Itu ya. Nah, itu. Atau ini lambda per 4 pi epsilon 0 ya. Kita sederhanakan ini guys. Ini ln, ini ya, min plus ya. Berarti kan jadinya ini adalah ini sama dengan ini jadinya adalah 2L per Y kuadrat dikalikan dengan L plus L kuadrat plus Y kuadrat ya. Nah, ini dikurangi 1 gitu ya. Udah, cukup gitu aja ya pertemuan kita kali ini ya. Oke, sampai jumpa pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan chat saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.